kita pemanasan dulu aja bentar ya. Saya sekalian nyontohin kayak misalnya sorry, ya. Berdiri dulu. Oh. Ya kita misalnya biasanya ketika kita main drum pasti kita akan melakukan yang namanya fill in. Ya. Kalau entah itu misalnya fill in sederhana. Biasanya ketika kita melakukan fill in itu nanti kita akan memainkan kombinasi rudimen, misalnya yang simple, misalnya single stroke misalnya yang sederhana aja. Makanya setelah Gusti udah bisa memainkan ketukan ini, yang tadinya dimainin di hi-hat, misalnya gini, kita akan pindahin ke right cymbal. Kalau ini kan cuma pindahin doang dari hi-hat ke right cymbal. Harusnya nggak ada masalah kalau di sini udah bisa. Nah, kemudian ketika udah dimainin di right cymbal, kita akan menambahkan satu suara lagi, yaitu hi-hat yang dimainkan dengan kaki. Jadi ketika kita mainin ini, saya akan mainkan hi-hatnya terus gitu. Jadi ini nanti kalau misalnya Gusti ngerasa kagok, yang perlu Gusti perhatikan adalah hubungan antara si hi-hat dengan right-nya adalah 1 kali hi-hat, 2 kali right. 1, 2, 1. Jadi kalau dilihat dari sini, sebenarnya hi-hat yang diinjak tuh ada di sini, 1 sama di 3. Selalu di sini. 1, 2, 3, 4, 2, 3. Barengan ini juga berarti gitu ya? Barengan sama snare jadi. Hi-hat sama bass itu barengan gitu ya? Di pertama, Oh, dia di pertama, di ketiganya enggak dia. Jadi barengnya sama snare drum. Nah, ini nanti akan kita pakai untuk misalnya memainkan fill in, di mana kita akan membagi-bagi not. Kalau misalnya stick drum saya minta Gusti bagi 2, pasti Gusti akan membaginya di sini kan, patahin di sini, tak gitu kan. Oke, kalau Gusti minta, kalau saya minta ini dibagi 3 sama rata, berarti Gusti patahinnya di sini sama di sini kan. Dan kalau dibagi 4, soalnya berarti dipatahin di sini sama di sini. Nah, ini hubungannya apa sih? Hubungannya adalah ketika kita nanti memainkan di hi-hat kita sebagai patokannya, kita akan membagi-bagi. Misalnya dari jarak kick hi-hat pertama dengan kicknya yang kedua kan ada jarak cuk gitu kan. Cuk ada jarak dari cuk gitu kan. Nah, ini jarak ini kita akan berusaha bagi 2. Jadi kalau kita mainin sama kan gini. Ya. Tapi kalau jarak ini kita bagi 2, dia akan jadi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, jarak yang sama kalau kita bagi 3, tu, wa, ga, tu, wa, ga, tu, wa, ga, tu, wa, ga, tu. Dimana yang tadi kita bagi ini kan. Dan jarak yang sama kalau kita bagi 4 jadi tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa, tu. Semakin banyak kita membagi jarak tersebut,
semakin cepat kita perlu memainkan notnya. Misalnya saya bagi 1, kan kecepatan notnya segini ya. Iya. Tapi ketika saya bagi 2, lebih cepat kan? Iya. Ketika saya bagi 3, lebih cepat lagi. Ketika saya bagi 4, Beda ini ya, suara itu ya. dia lebih banyak dan lebih cepat dimain. Lebih banyak lagi sampai Oh, itu berapa tuh? bisa 8, bisa berapa gitu kan. Jadi ntar kita yang selalu lakukan adalah selalu membagi-bagi. Jadi ketika kita nanti misalnya melakukan fill in, mainin di sini. Kalau saya memainkan pembagian 2 tuh 2 1 2 1 1 2 ini bisa saya mainkan cuma dengan tangan kanan aja misalnya. Atau bisa saya mainkan dengan kedua tangan. Tuh, 2. Jadi ketika kita bagi jadi 3 tuh waga tuh, tapi saya mainkan dengan 2 tangan, dia akan bolak-balik. Jadi tuh kan dia ganjil ya. 1 2 3 1 2 3, satunya akan pindah-pindah bisa di tangan kanan. 1 2 3 1 di tangan kiri. 1 2 3 1 2 3. Dan ketika saya mainin misalnya terakhir 4 tuagapat, dia akan lebih cepat lagi. Dan lebih cepat atau enggak itu tergantung dari kecepatan temponya si hi hat. Kalau saya mainin di sini, tentunya pembagian 4-nya jadi pelan. Tuagapat, tuagapat. Tapi kalau ininya saya lebih cepat kan, ketika kita mainin itu kan kita perlu tangan kita lemes gitu kan. Nah itulah makanya kita akan coba latihan rudiment dulu aja, single stroke di sini di bass drum. Single stroke itu satu stroke itu pukulan, jadi satu pukulan tiap tangan gitu aja. Dan yang usahain yang bergerak adalah pergelangan tangan, karena kita lagi melatih ini. Oke, yuk. Lakukan, saya coba lakukan pemanasan dulu. Sama-sama aja. Jadi kita ini dulu ya Mas ya. Oke, 5 menit bareng Mas saya. Oke. Jadi ini harus sama ya tingginya ya? Iya. Dan nggak perlu cepet, yang penting relax dan santai. Itu dulu, sekalian kita juga pemanasan kan. Karena kalau main drum juga butuh pemanasan, sama kayak Gusti main tenis pasti perlu ada pemanasannya dulu. Nggak bisa tiba-tiba bangun tidur langsung nggak bisa main. Iya, nggak ada feelingnya. Iya kan? Feelingnya nggak ada pasti. Dan bisa juga jadi cedera kan? Iya. Salah otot lah, urat segala macam kayak gitu. Yuk. Pelan aja, relax. Usahain jarinya semua nempel di sticknya ya. Jadi nggak gini. Dia walaupun nggak harus dikepel. Oh, oke. Yang penting mereka nempel di sticknya.
ya posisinya itu ya. Posisinya yang nyaman. Jadi kalau ketika kita duduk, posisi yang nyaman itu jadi penting. Juga ketika kita kok sebenarnya posisi kursi, karena ini kursinya udah nggak bisa ditinggiin atau nggak bisa, ininya udah rusak kursinya. Nanti kalau misalnya Gusti beli drum atau ini, usahakan yang pertama Gusti harus perhatikan adalah posisi tempat duduk. Kalau ini masih bisa ditinggiin turun ini sih sebenarnya, cuman karena ini ada rodanya, kalau ditaruh di situ juga jadi itu. Ngaturnya adalah nggak ada aturan baku di dalam duduk. Yang penting yang pertama harus Gusti perhatikan adalah senyaman mungkin, sehingga nanti ketika Gusti latihan lama, kalau misalnya Gusti terlalu rendah banget nih, tak setelah 30 menit kemudian latihan, begitu berdiri kok punggung gue sakit banget, gak enak banget, pegel banget. Nah berarti itu mungkin ada yang salah dengan cara duduknya. Karena kalau kita di drum itu, ini dipukul segala macam dimainin, ini nggak terlalu selamanya dimainin. Yang paling selamanya kita pasti pakai adalah tempat duduk. Selama kalau saya main ride, kadang saya mainin, terus kadang saya ganti ke hi-hat, kadang saya mainin tom-tom. Nggak selalu saya mainkan ini. Tapi kalau kursi itu selalu kita dudukin gitu. Setiap kita main. Jadi makanya perlu untuk dapat posisi yang nyaman. Posisi yang nyaman tiap orang beda. Kenapa? Karena tinggi badan orang beda, struktur badannya beda. Jadi kalau Gusti ngelihat di video atau drummer idola Gusti atau siapapun, karena dia jago, karena dia idola gue mau ngikutin dia. Pertama yang perlu Gusti perhatikan adalah postur tubuh kalian sama nggak? Ya kan, itu jadi pengaruh gitu. Kalau misalnya dia tinggi banget, kalau kita nggak setinggi itu juga akan ngaruh gitu loh. Jadi terus panjang tangan segala macam, sehingga ketika nanti kita masang drum itu benar-benar disesuaikan dengan pribadi masing-masing. Makanya kalau Gusti perhatikan, tiap drummer mereka punya settingan drumnya masing-masing berdasarkan apa? Berdasarkan nyamannya mereka main. Sehingga ketika si drummer A di set drumnya dia, kemudian ada drummer B mau main di set drumnya dia, pasti dia akan ngatur lagi. Iya, pasti dia akan ngatur lagi karena posisinya nggak nyaman gitu loh, di dia nyaman di, karena kan postur tubuh orang kan beda gitu. Dan itu yang perlu Gusti perhatikan. Nah jadi tadi Gusti nanya kayak gitu, gini atau gini, yang jelas adalah ketika kita duduk coba rileks gini, sehingga ketika kita angkat begini, posisi rileksnya, posisi naturalnya si Gusti ada di mana? Apakah ada di sini kah? Kalau agak di sini, sebenarnya kalau kayak gini kan kita ngangkat nih ya, plak gitu. Sehingga kalau dalam jangka waktu lama ini pegel. Sehingga usahakan benar-benar posisi yang nyaman gitu. Angkat, udah angkat tangan kita gitu. Dan relax, usahain ininya tinggi, kalau bisa sampai sini, sampai ke kuping. Gitu. Kenapa? Karena ini nanti akan banyak kita gunakan gitu. Ini pergelangan tangan kita. Jadi intinya adalah jangan ngejar kecepatan dulu, tapi latihan aja dulu. Lama-lama kecepatannya juga pasti akan dapat. Yuk, kita latihan lagi 5 menit. Saya selalu biasanya pakai timer kalau misalnya single stroke atau double stroke, itu saya pakai timer supaya saya benar-benar fokus dalam 5 menit. Karena beda kalau kita cuma begini doang. Ada waktunya, memang kalau kita lagi ngelatih, kadang saya nggak selalu pakai timer. Ketika saya lagi nonton TV nih, gue mau sambil nonton TV sambil stickingan. Misalnya saya masih lemah di sini nih, udah saya sambil nonton TV gini aja. Nggak perlu cepat, yang penting ininya terbiasa gitu. Filmnya 2 jam, ya udah saya 2 jam gitu sambil. Jadi nggak usah terlalu difokusin juga.
ada kalanya ketika kita memang perlu untuk benar-benar latihan fokus untuk dapetin ratanya. Nah kayak gitu saya benar pakai timer, saya benar-benar fokus gitu. Tapi ketika kita benar-benar lagi cuman ngelatih ini, kita bisa melakukannya di mana aja sih sebenarnya, kayak misalnya di sini gitu. Oh, sini bisa ya Bisa. Mas ya. Oke, di sini caranya gimana tuh? Gini gitu. Harus begini atau menempel? Ininya. Yang penting ininya. Oh. Dan kalau si Jojo Mayer ada di DVD-nya dia gini. Dia kayak gini. Ada begini. Jadi dia relax aja gitu, relax. Siapa yang namanya bergerak, Mas? hah? Siapa namanya? Jojo Mayer. Jojo Mayer. Oh. Jojo Mayer. Kalau mau kita cobain 1 menit deh. 1 menit seperti apa rasanya, 1 menit aja. Oh, pegal Mas ya? Jadi gini. Kalau bisa serilaksnya segimana? Kalau saya sih bisa segini gitu. Kalau nggak bisa, ya udah nggak apa-apa segini aja. Yang penting relaksnya. Yuk kita coba 1 menit aja, ini cuma 1 menit ya. Oke. Yuk. Ini bisa di mana aja kan? Iya. Gak perlu cepet ya Mas ya? Yang penting ada bunyinya nih antara ini. Ya. Nah, Oke. saya suka caranya Jojo Mayer, pemanasannya dia itu dia selalu bilang yang namanya pemanasan itu bukan nyebur ke air panas. Iya, bener banget. Iya. Banyak orang pemanasan tuh nyebur ke air panas gitu kan. Iya bener tuh. Banyak sama juga di olahraga juga ada begitu Mas. Iya kan? Yang namanya pemanasan tiba-tiba lari sprint atau Iya, tiba-tiba langsung lari itu kan. manasin sekejap gitu Iya, kan, biar hangat kan itu maksudnya. nggak bisa nyebur kan. Pertama kayak misalnya kita baru bangun tidur, bener-bener baru bangun itu, ya udah jalan aja dulu sampai Iya. ya kan, nggak langsung wah pokoknya gua nggak, kayak ibaratnya kita manasin motor didiemin aja nggak dingin. Iya. Wah, hancur mesin, turun mesin tar. Ya kan, biar cepet panasnya Iya, kan, biasanya kan iya. gitu. Nah kayak gitu di drum juga sama seperti itu. Jadi ketika kita pemanasan, relax aja, yuk kita mainin lagi. Mas jadi ini ini ya Usahain tinggi, tinggi, nggak perlu cepet ya. nggak perlu cepet, karena cepet nanti akan dapat datang sendiri. datang sendiri dia cepet. Asal sendiri. rutin, tiap hari dilakuin, tiap hari dilakuin.
sekarang kita coba double stroke. Itu 5 menit masa segitu tadi mas ya? 5 menit segitu. Main juga ya, tak pegel. Oh, kalau pegel istirahat dulu sebentar. Biasa kali ya mas ya? Biasa. Jangan dipaksain. Jadi kalau kita latihan, jangan pernah memaksakan diri. Istirahat dulu. Iya. Jadi mas, tadi latihannya apa yang gini tadi ya? Bisa kayak gitu. Setelah itu ada lagi. Oh yang gini. Durasinya berapa lama mas biasanya? 1 menit ya. 1 menit ya. 1 menit ya. 1 menit. 1 menit udah mulai panas lagi. Kalau misalnya udah mulai bisa cepet gitu, misalnya gitu. Ini 1 menit begini aja udah. Ngomong. Iya. Lakuin berkali-kali. Sehari misalnya bisa 5 kali. Kapan lagi lagi bengong nih, gini kan. 1 menit kan nggak lama. Iya nggak lama 1 menit. 1 menit. Cuman awal-awal nggak perlu cepet kali. Oh, pelan-pelan. Biar ini tujuannya buat lemesin ini ya, Bar. Oh itu tujuannya itu ya. Tapi jangan berhenti ya. Dalam 1 menit itu benar-benar jangan berhenti. Walaupun harus dilambatin. Saya udah pegel nih. Makanya selalu pakai timer 1 menit aja. Tiba-tiba gue capek banget dari yang gini. Udah bisa begini. Tapi di tengah-tengah mulai berubah tempo irama. Capek nih. Au terusin aja, cuman pelanin gitu. Begitu udah bunyi ya udah. Gitu. Ya. Yuk, lagi 5 menit lagi double stroke. Iya, itu gimana mas? Double stroke itu kanan-kanan, kiri-kiri, kanan-kanan, kiri-kiri, kanan-kanan, kiri-kiri, kanan-kanan, kiri-kiri. Jadi tetap sama tingginya segitu juga? Sama tingginya. Coba deh. Itu 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ini benar mas gini?